Untung-untung nih, jadi saya ini sebagai Kristen yang sejati dan Kristen KTP, kita berhadapan gitu ya. Berhadapan dengan Muslim. Abang Kristen? Diskusi kau bilang membaca Bible itu harus botol. Gimana? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa yang bodoh bagi dunia, itu adalah suatu kebodohan. Tetapi buat saya itu adalah suatu hikmat Tuhan. Abang menyembah firman apa menyembah Bapa? Jadi begini Ibu, jadi kalau Saya Allah tidak nggak- tanya jadi begini Bang. Saya tidak tanya jadi begini. Loh, Ibu Abang kan menyembah tidak- firman, abang menyembah firman atau menyembah Bapa? Karena firman itu adalah Bapa itu juga. Dia mulai tumbuh ininya, kan seperti itu, mulai berbulu seperti itu Bang. Karena apa? Karena ketika anak itu sudah akil balik, dia sudah mengetahui bahwa itu namanya dosa atau tidak. Nah, kalau konsep penebusan itu Bang, sesungguhnya Allah Tuhan itu memiliki sifat Bang. Salah satunya adalah apa? Allah itu memiliki sifat maha pengampun Bang. Ketika manusia berbuat dosa, dia bertobat, meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima tobat. Nah, di dalam Islam juga Bang, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, walaupun sekalipun dia adalah seorang Muslim Islam, adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menduakan Tuhan Bang. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas, di situ dipertegas bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Manusia itu bergantung kepada Allah, bukan Tuhan yang bergantung kepada manusia. Begitulah konsep dosa di dalam Islam. Sekarang Abang menanggapi atau mulai dari pertanyaan? Setelah dia beranjak dewasa, pasti dia akan berbuat dosa. Tadi Bunda belum jawab. Itu dosa itu akan disucikan atau tidak? Saya sudah jawab Bang. Saya mengatakan anak yang sudah akil balik baru mengenal yang namanya dosa. Begitu Bang. Ketika dia mencuri, anak ini Bang, contoh ya, umur 5 tahun, ketika dia mengambil mainan kawannya, apakah kita bisa mengatakan kau berdosa nak? Dia nggak tahu dosa Bang. Tapi ketika dia sudah akil balik, udah beranjak yang namanya ke remaja, dia akan tahu yang namanya mencuri berdosa. Nah, bagaimana cara untuk biar kita tahu kita berdosa, terus Tuhan memaafkan kita, mengampuni dosa kita? Makanya saya katakan di dalam Islam, Allah itu memiliki sifat maha pengampun, maha penerima tobat. Kalau orang yang berdosa itu mau bertobat Bang, dan tidak melakukannya, sesungguhnya Allah maha penerima tobat. Tuhan itu bukannya memiliki sifat kasih Bang. Ketika dia menciptakan makhluknya, Tuhan tahu bahwa makhluknya ini akan berbuat yang seperti itu. Tetapi ketika kita meminta ampun dan meminta tobat kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat. Nah, sekarang saya bertanya. Saya sudah menjawab ya Bang ya? Boleh saya bertanya? Oke. Oke. Sekarang konsep penebusan dosa di dalam Kristen itu adalah Yesus datang ke dunia dan dia disalibkan yang katanya untuk menebus dosa. Nah, tetapi saya membaca banyak di dalam Bible, sebenarnya penyaliban Yesus itu bukan untuk penebusan dosa, tetapi itu adalah fitnahan, tuduhan keji kepada Yesus. Sehingga para imam-imam besar, kepala-kepala besar di situ, pada waktu itu marah kepada Yesus, karena Yesus di situ mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Kedua, Yesus kedapatan menghasut orang bangsa di situ untuk tidak membayar pajak pada kaisar. Ketiga, Yesus diserahkan kepada mahkamah agama itu karena kedengkian mereka. Banyak ayat-ayatnya Bang. Nah, pertanyaan saya ini. Kalau memang Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, kenapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk meminta Tuhan mengampuni dosa? Di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Satu poin, Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di situ tercatat Yesus meminta Bapanya mengampuni dosa. Yang kedua, ketika Yesus berada di tiang salib, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari situ, dua yang saya terangkan itu kita bisa ambil poin bahwa Yesus mengetahui bahwa Tuhannya ini adalah maha pengampun. Satu bukti lagi, kalau Tuhan dalam perjanjian lama dengan Tuhan dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang sama, Abang lupa, Daud ketika berzina dengan Batsheba, Tuhan mengampuni kesalahan Daud. Kalau menurut tradisi Yahudi, Daud itu harus dirajam sampai mati karena kedapatan berzina. Tetapi tidak.
Tuhan mengampuni. Nah, pertanyaan saya ini begini. Dari 3 yang saya jabarkan ini, Yesus mengetahui bahwa Tuhannya memiliki sifat juga Maha Pengampun. Terus, apa fungsi dan gunanya Yesus disalibkan? Kalau tahu juga katanya untuk menebus dosa. Silakan, Bang. Oke, baik. Sebelum Yesus, saya jawab ya, sesuai saya belum begitu memahami, tapi ya, saya menjawab sedikit ya. Sebelum Yesus datang untuk disalibkan, dia datang sebagai anak manusia. Ya, kita harus pelajari daripada manusianya. Apa yang dia katakan berdoa kepada Bapa di surga itu merujuk kepada dia manusia. Itu manusianya, tetapi di dalam dirinya memiliki keilahian, ya, memiliki roh. Karena Tuhan mengambil 2 kodrat kepada Yesus, ya, 100% Allah, 100% manusia. Maka di saat dia disalibkan, itu daging dan tubuhnya itu sebagai manusia yang normal, tetapi di dalam dirinya itu memiliki roh, kekuasaan ilahi yang lengkap. Supaya manusia tahu yang dia katakan kepada Bapa itu berdasarkan manusianya, tetapi di dalam dirinya memiliki keilahian, Roh Kudus. Karena dia datang bukan dari darah dan daging, tetapi dia datang ke bumi dari Roh Kudus. Yang kita harus menuju kepada anak manusia. Inkar itu adalah makna inkarnasi Yesus, makna inkarnasi Tuhan. Ya, datang ke bumi supaya kita tahu, supaya manusia tahu. Yang dia datang bukan untuk menyucikan manusia, tetapi mengembalikan manusia daripada kekuasaan iblis. Ya, mengalahkan iblis, mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Yesus harus berkata kepada Bapa di surga, karena saat ini dia berinkarnasi menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan manusia. Dia harus berkata kepada Bapa di surga. Tetapi di dalam dirinya adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jika ada salah ya tolong jelaskan. Itu jawaban saya. Bang, yang saya tanya, saya nggak nanya inkarnasi, Bang. Yang tadi saya paparkan adalah bagaimana konsep penebusan dosa. Di dalam Islam, bagaimana Tuhan itu memiliki sifat menerima taubat. Dan di dalam Bible sendiri, Yesus sendiri meminta kepada Bapaknya untuk mengampuni. Berarti Yesus tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, penerima taubat. Pada waktu saya bertanya kepada Kristen, Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesindil akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Ya, itu karena mereka sudah bertobat. Nah, yang menerima tobat mereka ini siapa? Nah, makanya itu Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Di dalam doa Bapa kami juga dikatakan, maka ampunilah kami seperti kami juga mengampuni mereka. Ampunilah kami. Yesus meminta pengampunan. Berarti Yesus tahu bahwa Tuhannya ini Maha Penerima Ampun, Maha Penerima Tobat, Maha Pengampun. Nah, saya tanyakan kepada Abang di sini bukan inkarnasinya, Bang. Yang saya tanyakan, apa fungsi Yesus disalibkan, sementara yang Kristen katakan Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Tapi Yesus meminta kepada Bapaknya untuk mengampuni dosa. Tadi saya sudah katakan, menebus manusia daripada dosa, dia sebagai korban penghapus dosa, bukan menyucikan. Nah, jadi kenapa Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka? Kenapa nggak Yesus langsung yang mengampuni? Manusianya harus kepada Bapa. Karena sementara Yesus... Jadi yang menerima ampun, Yesus atau Bapa? Coba ulangi. Yang menerima tobat ini, Yesus atau Bapa? Yesus itu sebagai pengantara. Perantara apakah lebih tinggi daripada yang memberikan, yang mengutuskan? Perantara ini kan adalah jalan, perantara. Nah, lebih tinggi mana? Yang mengutus apa yang diutus? Secara manusianya lebih tinggi Bapa. Secara manusianya siapa? Yesus saat disalib bukan menjadi roh tidak disalib, tetapi sebagai manusia dia disalib. Oke, yang disalibkan adalah manusianya. Nah, Manusia, apakah Yesus memiliki keilahian? Oke, apakah Yesus memiliki keilahian Bapa? Ya, Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Allah itu sendiri. Nah, yang disalibkan di kayu salib, Bapa atau Yesus? Yang disalib itu Yesus. Hah? Tapi dia datang sebagai manusia, toh? Nah, keilahian Bapa itu di mana? Pada waktu berada di Yesus. Kan Yesus itu kan memiliki keilahian Bapa. Satu, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Coba abang ya. Coba abang.
pikir baik-baik. Yesus yang datang sebagai kemanusiaan, di dalam kemanusiaan Yesus ini ada keilahian Bapa, betul? Betul. Nah, ketika Yesus disalibkan, keilahian Bapa di mana? Ada di dalam diri Yesus sendiri. Nah, jadi yang disalibkan itu apakah keilahian Bapa juga ikut? Yang disalibkan itu tubuhnya, dagingnya. Dagingnya, keilahiannya kemana? Ya roh tidak ada keterbatasan ruang dan waktu. Dia ada di bumi, ada di surga. Saya bertanya, roh Bapa ada berapa? Jangan tanya seperti itu. Loh, pada waktu Yesus dilahirkan, keilahian Bapa ada di dalam diri Yesus, otomatis Yesus ketika sudah brojol, keilahian Bapa juga ikut. Karena roh itu ada di dalam diri Yesus, betul? Betul. Nah, apakah surga masih ada Bapa? Itu yang saya tanyakan, tidak ada keterbatasan ruang dan waktu untuk Allah. Nah, pertanyaan saya, roh Bapa ada berapa? Roh Bapak ada satu, boleh tidak ada satu, karena roh itu dia itu tidak memiliki jenis kelamin, tidak bergender, dia bisa berubah. Saya tidak tanya bergender, Bang. Dan Roh itu berapapun. tidak, sebentar Bang. Roh itu tidak bisa dilihat. Roh itu tidak bisa dipisahkan. Oke, betul tidak? Iya kan? Betul. Roh itu tidak bisa dilihat. Ketika sudah di dalam jasad manusia itu jadi hidup. Betul? Ya. Nah, ketika Yesus mati, roh ilahi itu kemana? Oke, kalau tanya Yesus mati, roh ilahi itu pertanyaan apa itu sebetulnya? Butuh bantuan nggak? Makanya jangan Nggak jadi usah. untung. Tasya, jangan Boleh, Tasya. boleh. Kamu Oke, di sini silakan, host. Tidak. Kita Dia nggak mau Hatuha. diskusi sama saya. Dia nggak mau diskusi sama saya. Hatuha kita, Bang, ini keislaman dengan Kristen. Si Tasya hanya penyedia room. Tasya tidak usah Tasya. Ini hatuha. Kalau misalnya mau naikkan Islam satu, naikkan Kristen satu. Jadi setidaknya dua dengan dua. Nah, sekarang roh ilahi ada di dalam diri Yesus. Kemanusiaannya. Nah, pada waktu kemanusiaan kedagingannya mati, roh ilahi itu kemana? Kan mati nih. Tidak. Rohnya tetap hidup. Saya tidak tanya hidupnya, Bang. Kalau roh sudah tidak ada di dalam jasad manusia, jasad ini mati, Bang. Nah, sekarang saya tanya, ketika kedagingan Yesus mati, roh ilahinya kemana? Oke, itu host jawab. Itu bantuan. Dia nggak mau diskusi sama saya. Saya nggak mau sama dia. Masalahnya dia nggak mau diskusi sama dia. saya. Saya bisa Saya jawab, nggak tapi mau. dia nggak mau diskusi gimana dong? Nggak mau. Saya minta Anda Ya, sendiri iya, yang naik ke gimana dong? atas. Anda sendiri yang mau. Langsung, ayo diskusi katanya. Ayo. Saya dari Oke, keislaman menjelaskan. boleh. Nah, roh ilahi ini kemana, Bang, ketika kedagingan Yesus mati? Ya roh ilahi itu dia punya kuasa. Jadi dia Saya tidak tanya kuasa. Kemana, Oke, Bang? ya tak tanya kuasa, tapi roh itu bisa di mana? Ada di surga, di bumi. Itu dia tidak memiliki batas ruang dan waktu. Bang, saya tidak Tidak. tanya. Kalau abang tanya di Islam, ketika manusia sudah mati, jasadnya dikubur, rohnya di mana? Akan dikumpulkan di alam barzah, alam penantian. Itu sudah. Nah, sekarang saya tanya, ketika kedagingan Yesus mati, roh ilahinya, roh bapaknya itu kemana? Oke, boleh. Itu host itu. Enggak, saya diskusi sama host. Saya bantu nggak jawab lah. diskusi sama Saya bantu host. jawab lah. Saya bantu jawab. Nah, Jadi Bapak itu pergi ke alam maut, berkuasa di sana. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 18 dia berkata, aku memegang segala kunci dan kerajaan maut. Itu. Nah, itu apakah kamu jawabannya. menerima? Saya Itu. tidak diskusi lagi sama si Tasya ya. Apakah kamu menerima jawaban itu? Saya akan bertanya lagi. Saya menerima. Oke. Nah, oke. Pada waktu roh Bapa turun dalam kerajaan maut, pertanyaan saya, apakah di surga masih ada roh Bapa? Jangan jawab Tasya, dia. Saya pengen dia. Saya diskusi sama dia. Silakan jawab. Oh, masih ada. Berarti ada berapa roh? Roh ada satu. Roh yang ada di dalam diri Yesus adalah roh Bapa. Mati Yesus, jasadnya mati, rohnya masuk ke dalam kerajaan maut. Selama 3 hari, betul? Betul kan? Nah, di surga ini masih ada roh tidak? Masih ada. Roh siapa? Roh Allah. Jadi ada berapa Allahmu? Apa itu? Ada berapa Allahmu? Anak. Allah ada berapa? Bapa ada berapa? Ada satu. Jadi, loh, sekarang roh Bapa yang ada di kerajaan maut atau di surga? Kalau cuma satu. Roh Allah, maksud roh Allah? Roh Bapa, ya Allah. Ya Bapa, ya Allah itu sama nggak sih? Oke, saya ada di surga. Ada di surga. Yang turun dalam kerajaan maut selama 3 hari roh siapa? Itu roh Allah. Ada berapa roh kalau begitu? Ada satu.
Roh Bapa di kerajaan maut. Roh Bapa juga di surga. Ada berapa roh? Saya tidak mengatakan roh itu ada berapa ribu-ribu roh pun boleh. Dia itu penguasa. Saya seperti itu mana boleh. Jangan dibantu Tasya. Saya tidak mau Tasya. Kamu hanya host sebenarnya. Kalau dia minta Awalnya bantuan, Tuhan, berarti saya dia harusnya ada angkat Bapak. bendera putih. Betul tidak? Roh Bapa ada satu katanya Bang Bray yang mengatakan Ya, roh ya. Bapa ada satu. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus itu adalah Bapa. Berarti roh Bapa ada di dalam diri Yesus. Ketika Yesus disalibkan, Ya, ya. roh Bapa turun dalam kerajaan maut selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu, apakah roh Bapa masih ada di dalam surga? Deh. Kena pelanggaran dia. Karena apa? Apa itu Mungkin tulis itu? asap rokok kali. Enggak, kalau asap rokok tertulis di bawah. Dia turun sendiri. Ada tulisan enggak pelanggaran? Ada tulisan tadi. Ya udah diskusi sama saya lah. Saya Kita tidak mau diskusi diskusi sama sama ya. kau. Ada. Kau sudah bilang sama aku. Harus botol dulu untuk membaca Bible. Udah malas aku. Naikkan lagi yang lain. Tung lah naikkan. Tung. Saya tunggu. Tung. Aduh, yang mana tung mau naik di sini? Nggak ada yang Coba berani. tengok siapa ini? Udah diskusi sama saya aja lah di Naik sini. Tung. Kau mengatakan membaca Ah. Bible itu harus botol. Makanya saya malas. Kau Oh sudah gitu. bilang, kau ini kan Karena kau membotol karena semua. bagi dunia itu tentang Yesus itu adalah salib itu adalah suatu kebodohan bagi dunia. Tetapi itu bukan buat orang dunia ya, itu mengatakan itu adalah suatu kebodohan. Tetapi buat saya itu adalah hikmat Tuhan untuk mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Diturunkan oleh host katanya. Hmm? Kau turunkan dia tadi. Enggak. Itu Ada kena juga. pelanggaran, ada pelanggarannya, hapus gitu. Gitu. Naikkan yang lain. Naikkan yang lain Ini yang Islam semua ini yang mau naik. Mana kadang jujur ya, kadang ada ya Kristen itu menyamar-nyamar loh. Kayak tadi dia tidak mengaku dia Kristen kan? Dia bilang katanya dia tidak punya agama, dia masih mencari tahu. Cobalah dulu bohongnya itu loh. Ujungnya tidak bisa dia. Kok sendiri aja udah ketawa tadi kan? Waalaikumsalam. Ya, Bang Kristen Melas, atau ya. apa ini? Bang, kami yang naikkan Kristen dulu, Bang. Siap. Diturunkan Tasya katanya. Enggak ada. Enggak. Itu pelanggaran. Kristen atau apa ini? Bang, Hah? apa sih ini orang? Iya, agamanya apa bang? Nathan. Hah? Nathan. Apa? Gak tahu. Apa sih nggak jelas banget? Turunkan aja. Saya nggak suka orang kayak gitu. Aduh, ini yang tungtung nih. Jadi saya ini sebagai Kristen yang sejati dan Kristen KTP kita berhadapan gitu ya, berhadapan dengan Muslim. Bukan. Abang Kristen? Islam. Ah Islam dia. Ya, Bang, Gimana kami bang? naikkan yang Kristen ya. Untuk apa Oh, Islam? iya, iya. Kalau mau kau diskusi sama dia nggak apa-apa. Oke, sama gua aja. Aku nyimak ya. Nanti kalau ada tungtung yang mulai silakan naik ya. Ya silakan Yang tungtung. silakan naik. Tungtung naik. Dengan Muslim Iya. aja tungtung. Jangan oneness. Ya, Wanis susah. Ya silakan bang, bisa open cam. Ada. Tungtung. Ya, lanjut. Naik lagi itu Brian tuh bisa naik lagi kayaknya. Yang Muslim nggak usah naik. Brian udah kau jambak. Hmm? Brian udah kau jambak. Belum. Ah, jambak dulu Brian. Nanti dikiranya orang kan bilang kau menurunkan. Kau jambak Oh, dia. iya. Kalau tidak mau naik berarti dia turun sendiri. Oke. Udah tuh. Halo Esya. Kristen atau apa ini? Kenapa pada kabur semua? Ayo naik Brian tuh, udah ku undang. Mbak Noranya nggak mau diskusi sama saya masalahnya. Jadi gimana dong? Saya nggak mau. Kenapa? Naikkan aja. Mau? Tungtung. Kenapa? Kenapa nggak mau sama saya diskusi? Kau kemarin kita udah diskusi, kau bilang membaca Bible itu harus botol. Ya mana? Bukan Maksudnya begitu maksudnya. Maksudnya apa yang bodoh bagi dunia itu adalah suatu kebodohan. Tetapi buat saya itu adalah suatu hikmat Tuhan untuk mengerti Ya tentang firman udah. Tuhan itu sendiri. Losando nih, siapa dulu? Halo, Halo. Kristen atau apa bang? Kristen, Kak. Oh, Kristen, silakan. Mas saya bang. Diskusi. Percaya nggak Yesus itu adalah Bapa? Ya, Bang. percaya.
Oh, percaya dia. Berarti sudah benar imannya. Bukan, Yesus itu adalah Bapa. Yang mati di kayu salib siapa, Bang? Nah, ya, jadi gini, kalau ini menurut iman saya, Jadi, ya silakan, Bang. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Aduh, bukan begitu, Bang. Udah pakai diam aja lu tanya. Makanya diketawain Muslim tuh, diketawain. Untung ini memalukan Kristen sebenarnya. Enggak dong, jadi Bukan begitu pengertiannya. Kau yang mau sama dia, kau Yang bisa- tahu sama dia. Tunggu dulu, Bang Losando. Bang Losando sebentar, Bang Losando. Abang mau diskusi sama Islam atau sama Oneness? yang mana aja? Bang, Tapi ini Kristen, tapi kan Bang. dia percaya Yesus itu Bapa. Udah benar dia imannya. Cuma pengertiannya mungkin Alkitabnya belum ini dia. Sesuai ini. Cuma masih kayak ada tung-tung-tung-tungnya sedikit dia. Soalnya masih ada manusia-manusianya gitu. Dia bisa open Makanya kamera diketawain Muslim. Suruh ke open kamera lah, wajib open cam ini. Iya, open cam dong. Jadi jangan katakan manusia. Makanya diketawain kan sama Muslim toh. Aduh. Coba open cam. Gimana cara open cam ini? Gak bisa-bisa ini. Undang dulu. Dia bisa open cam nggak? Atau Nggak belum? bisa. Pengikutnya sedikit udahlah. ya. Oh, Nggak Abang. bisa, Bu. Udah silakan Abang. Diskusilah sama si Tasya kalau mau diskusi. Nanti saya masuk dari keislaman. Sama ibu aja yang gak Islam. Mau ke Islam. Hah? Jangan murtad dari Kristen, jangan murtad lah. Jangan Tetap di Kristen. Nggak mungkin saya murtad. Haleluya. Iya, Oke. jelaskan yang mati di kayu salib Ya. ini manusia atau bukan? Betul. Ya, kalau kita mengenal Yesus itu memang harus dari awal. Kalau Anda bilang manusia atau bukan, kami itu mengenal bahwa Yesus itu Tuhan. Yang disalib itu siapa? Yang disalib itu kemanusiaannya, kan begitu. Silakan Tasya. Yang disalib itu ya Tuhan, tubuh Tuhan. Tidak ada tubuh kemanusiaan di situ Alkitab. Di dalam Alkitab itu tidak ada tertulis yang disalib adalah tubuh kemanusiaan. Yang ada tubuh Tuhan. Benar. Makanya kamu diketawain sama Muslim ini, malu-maluin Kristen ini jadinya. Kita ini Kristen itu harus sesuai dengan Alkitab. Saya nggak pernah malu untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Hmm. Untuk apa saya malu? Nanti Tuhan juga Ya malu. bukan, masalahnya kamu salah gitu loh. Bukan tubuh manusia, tubuh kemanusiaan bukan. Harusnya tubuh Tuhan yang disalib. Jadi begini, jadi ada firman Tuhan yang dibilang segala kutuk ditimpakan kepadanya. Jadi bagaimanalah Tuhan bisa menerima segala dosa manusia, sedangkan Tuhan itu Maha Kudus, kan begitu? Benar nggak? Tuhan itu nggak bisa bercampur dengan dosa. Ya betul. Nah makanya kemanusiaannya Yesus sebagai manusia di dunia ini itu Manusia atau Tuhan? Tuhan itu hakikatnya. Hah? Tuhan waktu apa? Tuhan waktu apa? Tuhan itu hakikatnya. Ya nggak ada gitu bang. Ya Tuhan gitu loh. Jangan sebentar Benar. manusia sebentar Tuhan gitu. Emang berubah-berubah gitu Tuhan Yesus? Bukan, jadi beginilah. Konsep Tuhan itu turun ke dunia ini, dia itu kan adalah perkataan Allah, firman Allah. Manusia tidak bisa melihat Allah, hanya bisa melihat suaranya. Makanya Yesus di Yohanes 10 ayat 20 yang dibilang, Filipus berkata, tunjukinlah Bapa itu kepada kami, gak usah banyak omong, Yesus, tunjukin aja lah Bapa kepada kami katanya. Itu sebenarnya betul. konteks dari segala yang ditanyakan Muslim. Gak usah banyak ngomong, Yesus, tunjukin aja Allah itu yang kayak gimana. Kata Yesus, Kali, mana ada kayak begitu kamu telah bunyinya. melihat apa? Nggak usah banyak ngomong. Jangan menambah-nambah, woi. Enggak, Apa bang? Gak usah banyak ngomong, Yesus. Tuh Muslim aja tahu Gila gitu. ini. Ayat Alkitab tidak boleh ditambah-tambah atau dikurang-kurang bang. aku enggak Gak usah banyak ngomong, Yesus. Jadi gini, Filipus memang begitu. bertanya, di mana Bapak itu? Tuhan Yesus bilang, Bapak di dalam aku di dalam Bapa. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu. Ya. Nah ada itu bilang, gak usah banyak ngomong, nggak ada itu Bukan, ayat itu begitu. persepsi saya untuk kalangan orang-orang di luar Kristen yang bertanya-tanya. Udah nggak usah banyak cakap lah kau. Gitu loh maksudnya. Itu konteks terakhir dari, berarti kan dari situ konteksnya murid-muridnya pola pikirnya sama kayak yang ibu yang di atas. Masih menanyakan tentang ketuhanan Yesus. Benar nggak? Terus? Itu aja. Nggak baca, Bapak yang mengutus aku. Suaranya tidak Nah. bisa kau dengar. Rupanya tidak bisa Benar. kau lihat. Bapak yang mengutus aku. Sebentar, Tasya. Tasya. Bapak tidak bisa kau lihat kan gitu kan. Nah, tetapi Tuhan Yesus juga berkata, Apa?
Jika engkau melihat aku, engkau juga melihat Bapa, kan begitu. Nah, jikalau kau melihat aku, kau juga sudah melihat Bapa. Melihat sebagai apa? Nah, disitulah kita orang Kristen mengenal bahwa karya, bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Jadi coba dengarkan. Pada mulanya adalah firman Firman Nah. bersama-sama. dengan Allah. Nah, Segala firman itu sesuatu- adalah. Sebentar segala- dulu, firman itu adalah. Bahwa Allah Nah, di dalam Yohanes 1:14. Coba, firman itu telah. menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia firmannya atau bapaknya? Firmannya Ibu, kan udah jelas. Firman dengan Bapa sama tidak? Ya tidak Ibu. Lebih kuasa firman atau Bapa? Kedua-duanya, Kasih ya. Kedua-duanya. Duluan mana? Firman atau Bapa? Bapak Ibu. Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Bang? Firmannya Ibu. Nah, kalau dengan cara berfirman, ketika di dalam Kejadian 1 nomor 1 sampai seterusnya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu kenapa nggak dijadikan Tuhan, Bang? Loh, kan sudah jelas Bu bahwa terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Kenapa cakrawala nggak jadi Tuhan, Bang? Loh, bukan itu firman Bu yang berkata jadilah, itu firman. Yang berfirman siapa, Bang? Ibu maaf. Seandainya Yang berfirman siapa? ya Bapak, Nah, firman itu apa, Bang? suara Allah. Perkataan bukan. Perkataan Allah. Firman suara itu Allah. Bapak. Astaga, firman itu adalah Bapak itu sendiri yang berkata-kata. Jangan diribet-ribet, makanya kalian ini tunggu-tunggu ini diketawain lah sama muslim. Ini dengar suara saya. Tuh. Ya, dengar suara saya. Nah, sebentar Tasya jangan masuk dulu Tasya. Iya, iya, iya. Dia tuntung. Nah, saya mendengarkan suara Bapak yang udah nyampe di telinga saya, betul? Iya. Apakah Bapak yang bersuara ini, yang sumber suaranya dari Bapak itu, ketika sudah saya dengar ke telinga saya, apakah Bapak ada di telinga saya? Pola pikir Ibu mungkin salah begini. Kan? Pola pikir Ibu salah. Pola pikir. Dia begini, Makanya, Bang. Ini- makanya belajar ini sama Bang. Wames, jangan sama Tungtung. Karena Tungtung itu memang konsepnya Host, itu mute. pakai konsep Host, Tuhan mute. gitu. Host mute. Iya, iya, iya. Ya. Abang bersuara. Abang manggil nama saya. Nora. Nah, suara itu keluar dari mulut abang. Nah, suara yang abang keluarkan dari mulut abang, memang dari mulut abang. Itu saya dengar di telinga saya. Apakah berarti suara, ini suara ya, suara, yang abang dengar, yang abang keluarkan dari mulut abang, ketika sudah sampai di telinga saya, apakah berarti abang ini, yang sudah suara saya tangkap di telinga saya, ada berada di telinga saya? Sama seperti ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi, Bang. Sudah jadi. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu bukan kita lagi, Bang. Walaupun sumbernya ada dari kita. Sama seperti kita berludah, Bang. Abang berludah, play. Ludah itu jatuh ke tanah. Ludah itu dari mana? Memang dari saya. Dari mulut saya. Tapi ketika sudah jatuh ke tanah, apakah itu berarti itu adalah saya, Bang? Gitu Ya. loh, Bang. Kita salahnya begini, Bu. Firman Allah jangan disamakan dengan perkataan kita, Bu. Loh, sekarang arti firman itu apa dulu? Firman itu adalah sabdanya Allah. Perkataan bukan. Ya iya. Nah, apa bedanya saya ngomong, apa bedanya Tuhan ngomong? Sama-sama kalau ketika Tuhan berfirman, sebentar Tasya. Enggak, yang disembah Jangan. itu suaranya atau bapaknya gitu. Saya mau nanya. Sekarang konteksnya begini. Kalau suara Allah itu bisa disebut Allah bukan? Tidak. Kalau bagi umat Ya, muslim. berarti pola pikir kita udah berbeda. Nah, Kalau ibu, sekarang saya suara tanya, ibu, saya tanya. ibu, Saya tanya, ya, Bang. Kalau suara ibu, Saya- saya tahu itu suaranya Ibu Nora. Ya Itu kan, dari ya? saya, Bang. Abang bisa membedakan Ya, enggak? itu suara Ibu Sebentar, Nora. Bang. Suaranya Sebentar, kakak Bang. ini pasti Abang sudah bisa berbeda. membedakan enggak, Bang? Abang bisa membedakan enggak? Abang bisa membedakan sumber berasal dari sumber dengan yang sudah keluar dari sumber. Bang. Itu suara kan keluar, Bang, dari sumber. Sumber suara itu dari Tuhan. Ya, Sudah ya, tahu. keluar dari Tuhan. Apakah segala sesuatu yang keluar dari sumbernya menjadi sumber? Ya tidaklah, Bang. Makanya begini, Bu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi, Nah, sekarang kalau firman itu Allah- adalah Allah. Sekarang pertanyaan saya, seperti yang dibilang si Tasya. Abang menyembah firman apa menyembah Bapa? jadi begini, Bu. Jadi kalau Saya Allah tidak nggak- tanya jadi begini, Bang. Saya tidak tanya jadi begini. Loh, Ibu Abang kan menyembah tidak firman, tahu. abang menyembah firman atau menyembah Bapa? Karena firman itu adalah Bapa itu juga. Yang abang sembah firmannya apa Bapanya? Nah, yang saya percaya, firman itu juga Bapa. Nah, abang menyembah firman atau menyembah Bapa? Di dalam keimanan saya Tritunggal, Bu. Abang menyembah firman apa menyembah Bapa? Bapa. Karena firman itu adalah Bapa. Iya. Yang abang sembah siapa?
Bapak. Menyembah Bapa apa firman? Lah, tapi kan firman itu adalah Bapa. Iya. Nah, kenapa abang nggak sembah firman? Kan firman itu sudah jadi manusia. Ya makanya kan Makanya nih Tung nih, aduh kacau juga Tung ini. ada firmannya, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kalau Nah, Tuhan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Nah, yang abang sembah firmannya apa bapaknya? ini pola pikirnya dulu, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kalau firman Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Bang, bukan firman, Bang. Abang jangan menambahkan, Bang. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dia, Bang, bukan firman, Bang. itu Coba Abang baca konteksnya deh. firman, Ibu. Itu konteksnya. Bang, abang baca. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah dia dengan firman itu sama? Ya, gini Bu ya. Pada mulanya ada Enggak, Bang. Baca dulu, baca Apakah dia dengan firman itu sama? sama. Sama. Yang abang sembah dia atau firman? Ya keduanya. Jadi begini. Abang sembah firman. Lah, iya. Abang sembah firman. Nah, Nah, ketika Yesus mengatakan, ya kan? Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Firman mana yang diterima Yesus? Yesus firman Bapa. Berarti Bapa berfirman kepada Yesus. Duh, Yesus itu firman, Ibu. Aduh. Berarti firman menerima firman. Aduh, ya ampun. Loh, jawab dulu. Firman itu adalah Yesus, betul? Nah, sekarang saya tanya, Bapa itu adalah firman. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan Ya. firman itu adalah Yesus, betul? Nah, sekarang firman menerima firman. Terus apa kata Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, Bang? Iya. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Iya, Nah, makanya sekarang firman Oke, tunggu dulu. Sekarang firman mana yang keluar dari mulut Tuhan, Bang? ya kan Yesus Yesus lagi. berkata, Bu, aku berkata kepadamu. Apakah pernah juga Yesus Bapa berkata kepadamu? Saya Pernah bertanya sama Abang kok. Ya, makanya. Firman yang diterima Yesus ini firman mana? Itu Banyak adalah sekali. firman itu sendiri, Yesus. Kalau Nah, Ibu firman berkata- sebentar, Bang. Firman menerima firman. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang mulut Tuhan mengeluarkan firman apa, Bang? Ya itu Yesus itu firman, Bu. Makanya dia bilang, Saya tidak tanya, Bang. Karena Yesus mengatakan dia menerima firman. Nah, dia menerima firman, berarti kan mulut Tuhan mengeluarkan firman, betul? di mana Bu konteksnya Yesus menerima firman? Yohanes 17 nomor 8 ternyata Bacakan. nggak baca. Bacakan, Bu. Baca. Enak kali kau menanyakan sama saya kasih data, saya bacakan lagi. Mau dibantu nggak? Mau dibantu nggak Losando? Enggak ada. Mau dibantu nggak? Mana Mau dibantu datanya? nggak? Mau dibantu nggak Losando? Oh, mau. Apanya? Datanya yang Oke. tadi Bu sebutin. Apa pertanyaannya Kanora? Masalahnya nih Tidak. Kanora nggak mau diskusi sama saya. Enggak. Saya memang nggak mau diskusi. Losando pun juga kalau kepada Wanes dia akan kena. Itu ajanya. Kenapa? Enggak, bacakan Yohanes 17 nomor 8, Tasya. Nah, Apa itu ayatnya? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan Sebab mereka segala menerimanya. firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, firman yang diterima Yesus ini firman apa? segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepadanya. Makanya Yesus Pada mereka, kepada Bani Israel. Makanya Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, bukan Bapa. Saya tanya, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Kok aku berkata kepadamu? Makanya mereka, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Paham nggak sih Bang? Sanda. Saya kira laso. Firman yang diterima Yesus ini firman apa? Ayo jawab dong. Hah? Ya Allah. Makanya jangan jadi tung-tung. Memang tung-tung itu membingungkan. Enggak, aku nggak bingung. Ngapain bingung? Ya udah jawab dong. Ya udah jawab, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Kok firman yang diterima Yesus sedangkan Yesus saja firman? Yohanes 17 nomor 8 tadi yang dibaca si Tasya ini apa sih? Berarti kok nggak nyimak ya Bang ya? Pada mulanya adalah firman itu telah jadi manusia. Saya bilang Yohanes Udah jelas 17 nomor firman. 8, Yesus menerima firman, Abang Losando, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, Tuhan menyampaikan firman kepada Yesus, firman apa? Jadi haus ya Tasya. Firman apa Bang Losando? Ya karena berat juga lawan saya, Bu. Karena Ibu pola pikirnya jauh. Hei, Ya udah, aku kau bilang nanya berat. deh sama tung-tung. Boleh Kak? Aku nanya. Tunggu nanya sebentar dulu ya. Tasya. Kau bilang saya berat. Pertanyaan saya ada nggak kau jawab nih? Ya orang pertanyaannya nggak bermutu.
Nggak nyampe. Kau tanya lah Tasya. Oke, aku mau nanya loh Sando. Di dalam perjanjian lama ada kata firmanku, di dalam perjanjian baru ada kata firmanku juga Yesus katakan. Berarti apakah itu ada dua pribadi atau satu pribadi? Satu pribadi. Nah, satu pribadi. Ya udah berarti yang dikatakan Yohanes 17 ayat 18 ini adalah Yesus itu sendiri yaitu Bapa. Dia mengatakan ini secara dagingnya. Ketika dia datang ke dunia dalam Yohanes 1 ayat 14, dia datang dalam tubuh jasmani seperti manusia. Makanya dia mengatakan ini. Karena Tuhan itu roh, tidak mungkin dia mengatakan di dalam kedagingannya, aku ini Tuhan, karena Tuhan itu roh. Jadi mustahil untuk mengatakan bahwa dia itu Tuhan atau mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan karena dia itu berwujud daging. Begitu. Makasih ya. Iya, makanya jadi Yohanes dong, jadi Yohanes biar dikatain bidat lah sama Tungtung. Enggak. Aku percaya itu. Cuma aku nggak ada Nggak masalahnya si Tungtung ini kan bingung jawabnya. Bukan Yohanes atau apapun. Aku percaya. Memang karena firman Allah ya Allah. Kan gitu. Iya betul. Nah, yang dipertanyakan ibu ini itu sudah dipertanyakan dari zaman dahulu. Makanya Kayu salib ini manusia apa Tuhan? Oh, kan masih dipertanyakan lagi kan? Ya coba saya tanya dulu. Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Ya, kan kita lihat itu manusia. Ah ya udah, sama juga. Udah gantian lah Iki ya. Saya Oke, bilang makasih ya Losando ya. Iya, oke. Thank you. Iya. Jangan jadi